Akan lindungi Syiah dan Ahmadiyah, Yakut seperti menabuh genderang dengan MUI. Subhanallah. Wallah innal kuffar afdal min Abi Bakr wa Umar. Uqsimu billah Amerika, Yahud, Netanyahu, Ariel Sharon afdal alaf marrah min Abi Bakr wa Umar. كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر آلاف مرة. Media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudin? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan. Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah. Pusatnya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya. Kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi. Mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan. Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang, istilah kata Syekh Ali Jum'ah, yang pertama dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu an, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahli sunnah. Kamu Syiah ya? Bah, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syi'i. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Nah, ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain.
Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain, tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu ciri. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Dia tempat ada letakkan tempat sujud. Jadi kalau ada bapak ibu tengok orang solat meletakkan tisu tempat sujud, itu dua kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Tidak semua yang meletakkan. MUI ingatkan Yakut, ini anak muda, darahnya masih tinggi, hati-hati buat pernyataan. Pernyataan Menteri Agama Yakut Qaulil Qomas yang akan mengafirmasi hak beragama aliran Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia sudah mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, mengingatkan Menak untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan yang bersifat sensitif di masyarakat. Nanti lihat saja bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini masalah sangat sensitif, ujar Anwar Abbas kepada wartawan. Menurut Anwar, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus berorientasi jauh ke depan, bukan hanya untuk kepentingan sesaat, sehingga dituntut kehati-hatian dalam membuat kebijakan. Menak Yakut Qaulil Qomas akan mengonfirmasi hak beragama penganut aliran Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Ia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan. Akan lindungi Syiah dan Ahmadiyah, Yakut seperti menabuh genderang dengan MUI. Baru dilantik sebagai Menteri Agama, Yakut Qaulil Qomas atau yang disapa Gus Yakut dianggap telah melontarkan pernyataan yang membuat gaduh di tengah masyarakat. Pernyataan Menak yang dianggap kontroversial itu adalah soal akan melindungi aliran Ahmadiyah dan Syiah. Menurut analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, jika pernyataan Gus Yakut adalah untuk melindungi hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara. Pernyataan bahwa Menak Yakut akan melindungi minoritas Syiah dan Ahmadiyah, jika maksud melindungi dimaknai dengan melindungi atas hak-hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi siapapun warga negara Indonesia, ujar Ubedillah kepada kantor berita politik Ermol. Namun jika yang dimaksud adalah membatalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang aliran sesat, maka pernyataan Gus Yakut itu adalah keliru. Pernyataan Gus Yakut itu, kata Ubaidah, berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Terlalu cepat tanpa konfrontasinya, ini akan menimbulkan persoalan baru dalam hubungan umat Islam dengan pemerintah. Semestinya hari-hari seperti ini Menak Yakut Qaulil menampilkan keteduhan kepemimpinan untuk merangkul semua golongan, baik yang minoritas maupun yang mayoritas, bukan menabuh genderang konfrontasi, ungkas Ubedillah. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas gurunya Imam Rabi'atul Rai. Rabi'atul Rai gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit gurunya Rasulullah. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasul. Mantep buatan jadi wong NU. Dia tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah makna toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Nggak pernah. Kalau seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak ngucapin pun nggak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan kalau seandainya ada orang Nasrani yang punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW,
Anda sah-sah wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi ini jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Tidak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi lihat fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malah. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan